Welcome to East Java, wonderful Indonesia. Halo guys, assalamualaikum, apa kabar? Perjalanan kali ini saya akan eksplor Jawa Timur bersama 3 rekan saya dari negeri jiran Malaysia. Penasaran spot mana saja yang akan kami kunjungi? Selengkapnya ada di video saya, yes? Oke guys, perjalanan kali ini kami mulai dengan mengunjungi air terjun Madakaripura yang terletak di Kabupaten Probolinggo. Sesampainya di pintu masuk, kami harus trekking menuju air terjun dan menyusuri kawasan hutan dan sungai. Rute jalan setapak pada lembah perbukitan berada di samping sungai sepanjang jalur trekking. Selama trekking, kalian harus pastikan untuk menggunakan sandal atau sepatu anti-slip ya guys, karena terdapat beberapa titik cukup licin dan terjal menuju ke air terjun. Selain itu, disarankan juga untuk memakai jas hujan guys, karena memasuki kawasan terasa seolah turun hujan dikarenakan guyuran dari air terjun menyerupai rintik hujan. Madakaripura dijuluki sebagai air terjun abadi karena debit airnya yang senantiasa melimpah sepanjang tahun. Waktu terbaik untuk berwisata ke tempat ini adalah di akhir musim hujan karena tempat ini rawan banjir dan longsor guys. Wisata air terjun ini berada dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan harga tiket reguler untuk domestik Rp22.000 dan mancanegara Rp45.000. Madakaripura sendiri berasal dari 3 nama, yaitu Mada dari nama Pati Gajah Mada, kemudian Kari yang memiliki makna peninggalan, dan Pura memiliki makna sembahyang. Dan konon Pati Gajah Mada menghabiskan sisa hidupnya di air terjun ini. Dari air terjun, kami menuju ke penginapan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan standby jam 3 pagi menuju ke puncak penanjakan. Oh my god, so cold, yes. Ketika matahari perlahan muncul, kumpulan gunung dengan highlight Gunung Batok berada di depan dan persis di belakangnya terlihat Gunung Bromo dan Semeru dari kejauhan. Sangat indah guys, dan bisa terlihat kawah Bromo yang masih aktif membumbungkan asap, sementara kawasan di bawahnya tertutup awan putih mirip negeri hayalan. Kami tidak berlama-lama di puncak penanjakan guys. Segera kami turun menggunakan jeep ke arah kawah. Di sini ada alternatif naik kuda sampai ke anak tangga. Di sebelahnya berdiri Gunung Batok yang bersulur-sulur, berdiri gagah di sebelah Gunung Bromo yang tampak misterius. Sementara menuju puncak harus melewati sekitar 250 anak tangga yang dibangun di sisi gunung untuk melihat langsung kawah Gunung Bromo. Sesampainya di atas kawah, pemandangan cantik dan berbahaya guys. Agak serem-serem penasaran gitu karena kawahnya sangat curam. Saya hanya bertahan 10 menit di area kawah guys dan segera turun karena nafas sudah mulai agak sesak di sini. Dan saya kehilangan jejak rekan-rekan saya yang memisahkan diri sesampainya di atas. Dan setelah bertemu mereka, segera kami menuju ke Bukit Teletabis yang menjadi bagian dari padang savana Bromo serta pasir berbisik. Dari kawasan Bromo, kami kembali ke penginapan untuk bersiap berangkat menuju Banyuwangi guys. Di sekitar penginapan, banyak saya jumpai bunga-bunga cantik berwarna-warni. Salah satunya hydrangea yang super besar. Bunga-bunga di sini tampak sangat indah dan ukurannya lebih besar dibanding yang saya lihat di kota. Sekarang kami sedang berkendara menuju ke Banyuwangi guys, dan disuguhi pemandangan di kiri kanan jalan sangat indah dan spektakuler. Sementara jarak tempuh Malang Banyuwangi sekitar 6 jam guys. Kami harus istirahat yang cukup karena malamnya harus standby jam 1 pagi untuk menuju ke Puncak Ijen. Menuju Puncak Ijen dibutuhkan kurang lebih 2 jam berjalan kaki dengan rute menanjak guys. Hampir di atas kawah,
kita bisa melihat pemandangan Gunung Meranti dan Gunung Raung. Sangat indah. Bagi yang tidak kuat jalan, ada sarana gerobak dorong menuju puncak dengan hanya membayar 800.000 untuk naik dan turun. Kayak inces gitu guys. Banyak hal menarik yang bisa dinikmati di Kawah Ijen, mulai dari Blue Fire hingga Sunrise Point. Tapi sayang sampai puncak matahari sudah terbit guys, jadi kami tidak bisa melihat keduanya. Tetapi at least saya masih bisa melihat kawah yang berwarna biru. Walaupun asap belerang cenderung menutup area kawah, kami berjalan agak jauh untuk mendapat pemandangan yang jelas ke dalam kawah. By the way, perlu kalian ketahui, fenomena Blue Fire hanya ada 2 di dunia, yaitu Indonesia dan Islandia. So I consider myself lucky. Kawah Ijen merupakan world's largest acidic lake. Kata lainnya, danau air sangat asam terbesar di dunia, dengan luas kawah mencapai 5.466 hektar. Di area ini banyak penambang belerang. Mereka datang di pagi buta dan kembali ke bawah setelah gerobak mereka penuh dengan belerang. Oh ya guys, pastikan kalian menggunakan masker saat berkunjung karena gas yang muncul tidak terlihat jelas sehingga akan berbahaya bagi pernafasan. Oke guys, sekian dulu jalan-jalan kami exploring Jawa Timur, wonderful Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching guys.